mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Itbad ini keluar tergesa-gesa dari rumahnya, sampai-sampai dia itu sambil membetulkan sarung, bahasa kita ini, menyeret sarung sampai seperti itu. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya mandi itu, air yang dimaksud adalah mandi wajib itu, satu jenis air ini dengan air berikutnya berbeda dihukumi dan cara mensucikannya berbeda. Contoh misalkan mani. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang seseorang yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang mendapati basah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ngaji kita akan membahas ketarjihan yang diantaranya insyaallah pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan melanjutkan bahasan tentang taharah yang tempo hari barangkali pernah disampaikan oleh ustadz yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini khusus bahasan orang yang sudah dewasa. Ustadz Yusuf ini belum dewasa. Jadi khusus orang yang sudah dewasa, makanya bahasan mandi junub, mandi besar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah mandi junub atau mandi besar ini bagian yang diatur, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu, sebagian amaliyah atau praktik pelaksanaannya itu langsung disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan masalah mandi ini tidak secara jelas disebutkan bagaimana prakteknya di dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 6, surat Al-Maidah ayat 6 ini fokus membahas tentang masalah taharah, mulai dari cara bersuci dari hadas kecil, hadas besar, bahkan pengganti bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dasarnya surat Al-Maidah ayat 6. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kalau sampai ilal ka'bain ayat tentang wudu. Nah, berikutnya dilanjutkan wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian itu junub maka sucikanlah. Mulai dari bacaan ayat yang pertama tadi, dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini wudu disebutkan. Tapi nanti kan sudah dibahas ya bagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara khusus bahasan mandi ini hanya diberikan isyarat saja, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian itu junub maka mandilah, maka sucikanlah. Sucikan di sana itu adalah mandi. Bahasan berikutnya di dalam ayat ini menjelaskan tentang tayamum. Nah, apa sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk ada kewajiban melaksanakan mandi? Nah, mandi yang dimaksud itu bukan mandi biasa, Pak Bu, tapi mandi luar biasa. Makanya mandi wajib atau mandi junub begitu.
Pertama, kalau berdasarkan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jima yang menyebabkan keluarnya mani. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kasus ya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, qala kharajtu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal isnin ila Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi itban fasarakha bihi fakharaja yajurru izarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalna ar-rajula faqala itban ya Rasulullah ara'aita ar-rajula yujalu an imra'atihi wa lam yumni madza alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan berbicara hukum, maka saat kita berbicara hukum tidak ada istilah jorok. Tidak ada istilah pornografi, porno aksi, tidak ada ketika kita sedang berbicara hukum Islam. Mengapa? Karena memang ini apa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, sahabat itu kan tidak malu begitu menyampaikan hal masalah ini. Mengapa? Ini kasus ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disertai sahabat tengah melakukan perjalanan, disebutkan di sini pada hari Senin. Perjalanannya juga menuju ke Kuba. Maka saat sampai di Bani Salim, persis di depan pintu Itban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit teriak begitu, memanggil. Mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Itban ini keluar tergesa-gesa dari rumahnya, sampai-sampai dia itu sambil membetulkan sarung, bahasa kita ini, menyeret sarung sampai seperti itu. Nah, tahu seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menanggapi bahwa ada seseorang yang datang tergesa-gesa begitu. Mendengar pernyataan seperti itu, apa kata Itban? Dia langsung bertanya saja, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yujalu an imratihi wa lam yuni madza alaihi?" Ini bahasanya memang bahasa dewasa ya. Wahai Rasulullah, bagaimana gitu pendapatmu? Apa yang seharusnya dilakukan ketika ada seorang suami yang tergesa-gesa meninggalkan istrinya begitu saja, walam yumni, sampai belum keluar air mani begitu. Karena gara-gara mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi itu, air yang dimaksud adalah mandi wajib itu disebabkan karena adanya air mani. Nah, ini satu dasar yang mewajibkan kepada kita. Mengapa wajib mandi? Karena keluarnya air mani. Jadi gak malu. Kalau kita mungkin mikir-mikir ya Pak Bu ya, kita misalkan mikir-mikir, wah ini malu kalau disampaikan kepada orang. Ini sahabat tuh gak malu begitu, bahwa dia itu lagi berhajat kepada istrinya, belum apa-apa sudah datang Rasulullah, ya sudah kita langsung tinggalkan aja istrinya. Nah, jawaban Rasulullah ini jadi hukum. Sebabnya mandi itu dikarenakan adanya air mani. Mengapa demikian? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa air yang keluar dari tubuh kita, khususnya ya dari kemaluan kita, maka ada 3 jenis berdasarkan pendapat-pendapat ulama fikih. Yang pertama, air mani. Ini antara satu air dengan air yang lainnya berbeda. Jadi pertama air mani. Nah, air mani itu air yang keluarnya itu memancar, kemudian ini dari sisi jenisnya ya, lengket, baunya khas. Nah, kemudian juga menimbulkan kenikmatan dan menyebabkan lemasnya tubuh. Jadi kalau keluar air mani pasti menyebabkan lemasnya tubuh. Maaf ya Bapak Ibu yang belum ada anak kecil ya.
Jadi ini karena memang masalah hukum. Ini air mani. Sementara yang kedua, madi. Kalau madi itu cairan putih lengket yang keluar dari seorang pria ataupun perempuan ya, saat ada hasrat seksual, ada kemauan terhadap lawan jenis. Makanya kan Ali itu dikatakan dengan mazaan. Kalau mazaan itu kurang lebih, kalau bahasa kita, kalau bahasa bebas itu gak bisa lihat lawan jenis, sedikit lihat lawan jenis langsung keluar. Nah itu namanya madi. Namanya madi. Jadi misalkan kenapa Imam Asy-Syafi'i itu kan nggak bisa lihat aurat perempuan, sedikit lihat aurat perempuan maka hilanglah itu hafalannya itu. Untung nggak hidup di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang keluar dari rumah sudah hilang gitu. Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga wadi. Kalau wadi itu cairan putih keruh yang keluar setelah buang air kecil, biasanya ngikutin gitu, atau saat dia itu kecapean itu keluar. Nah, di antara jenis air ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, satu jenis air ini dengan air berikutnya berbeda dihukumi dan cara mensucikannya berbeda. Contoh misalkan mani. Mani ini kalau sebagian pendapat sahabat tidak dikatakan sebagai najis. Tetapi cara bersuci dari mani itu harus mandi wajib. Ini menurut sebagian pendapat sahabat. Tapi Umar bin Khattab punya pendapat lain. Kata Umar bin Khattab, mani itu najis. Tetapi cara mensucikannya sama pendapatnya, yaitu dengan cara mandi. Mengapa? Hadisnya sama, punya cara pandang yang berbeda, menghasilkan hukum yang berbeda. Hadisnya itu kasusnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kasusnya itu ketika ada sahabat Nabi SAW yang beliau itu mau sholat, di kainnya itu ada bekas air mani. Tanya dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kainnya ada bekas air mani, apa yang harus dilakukan? Jawaban Rasulullah SAW, dikerik aja, tidak perlu dicuci. Kalau kita gak mungkin dipakai kan ya Pak Bu. Kalau kita gak mungkin dipakai karena kainnya banyak. Di zaman Rasulullah itu banyak sahabat-sahabat tuh hanya punya kain satu. Nah, oleh sebab itu wajar ada yang bertanya seperti itu. Jawaban Rasulullah SAW cukup dikerik. Sebagian sahabat berpendapat bahwa mani tidak termasuk kategori yang najis. Tapi sahabat yang lain termasuk Umar di dalam kitab Majmu' Fatwa Umar bin Khattab itu beliau berpendapat najis. Mengapa beliau berpendapat najis? Seandainya mani itu gak najis, jawaban Rasulullah itu tidak akan berkata nyuruh mengeriknya, dibiarkan aja begitu. Nah, tapi sahabat yang berpendapat tidak najis, seharusnya kalau najis itu dibagaimanakan? Dicuci. Nah, itulah sama hadisnya satu dipahami berbeda, akhirnya menimbulkanlah perbedaan pendapat. Tetapi yang sama adalah bersuci dari mani, yaitu dengan cara mandi. Nah, yang kedua madi. Kalau madi najis. Wadi yang ketiga najis juga. Cara bersucinya cukup dengan berwudu. Jadi dibersihkan dulu najisnya tadi, baru berikutnya wudu, tidak perlu mandi. Nah, ini yang pertama. Jadi berdasarkan hadis yang pertama itu, keluarnya mani menjadikan wajib mandi. Yang kedua, mimpi. Mimpi itu kalau berdasarkan hadisnya, mimpi yang menyebabkan keluarnya mani. Hadisnya itu tentang seorang perempuan, berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Nah, makanya kan di sini ada istri Nabi SAW, Anna Ummi Sulaim qalat ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq hal alal mar'ati guslun.
Jadi Ummu Salamah ini menceritakan tentang Ummu Sulaim yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bertanya itu beliau memberikan satu komentar dulu. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dalam hal kebenaran. Hal alal mar'ati guslun, apakah bagi seorang perempuan itu wajib mandi idza ihtalamat, ketika dia mimpi? Qala na'am, kata Rasulullah. Jawab Rasulullah, iya. Idza ra'atil ma'ab, apabila dia melihat air. Air yang dimaksud adalah air mani. Fadhahikat Ummu Salamah. Ummu Salamah itu tersenyum, tertawa gitu mendengar pertanyaan seperti, kok perempuan kok mimpi? Berarti apa? Jarang. Kalau perempuan mimpi itu jarang, tapi ada buktinya apa? Ada pertanyaan dari seorang sahabat. Pertanyaannya apa? Seorang sahabat perempuan bertanya tentang bagaimana kalau seorang perempuan itu mimpi. Nah, Ummu Salamah sampai bertanya, talimul mar'atu, apakah perempuan itu mimpi? Apa jawaban Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima syabahul walad. Nah, dari manakah seorang anak itu mirip dengan orang tuanya? Jawaban Rasulullah itu tidak mengiyakan, tidak juga menidakkan. Tetapi jawaban Rasulullah membuat satu komentar atau jawaban yang menjadikan orang harus berpikir, bagaimana seorang anak itu mirip dengan orang tuanya? Berarti perempuan juga mimpi. Berdasarkan riwayat ini, mimpi ngompol, Bu. Mimpi basah, mimpi yang keluar air mani. Sebagai pertanda ciri seorang dewasa. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang kedua tentang seorang laki-laki ini. Jadi dari Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balal wa la yazkuru ihtilaman qala yaghtasilu wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal qala la ghusla alaihi. Faqalat Ummu Sulaim al mar'atu tara dzalika alaiha ghuslun qala na'am inna manisa'u syaqaiqur rijal. Nah, kalau dalam riwayat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang seseorang yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang mendapati basah. Nah, yang mendapati basah. Walaupun di sini wala yazkuru ihtilaman, dan dia tidak menyebutkan bahwa dia itu mimpi. Jadi gak ingat dia itu mimpi atau tidak, tapi yang jelas basah begitu. Apa jawaban Rasulullah? Dia wajib mandi. Ada lagi seorang laki-laki yang dia itu mimpi tapi gak basah. Maka apa jawaban Rasulullah? La ghusla alaihi, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Nah, Ummu Sulaim menambahkan tentang kasus perempuan yang mimpi. Apa jawaban Ummu Sulaim? Wajib bagi dia mimpi. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka kasus mimpi nanti berbeda dengan jima. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kasus mimpi beda dengan jima. Kalau mimpi seandainya ada basah maka wajib mandi. Kalau gak ada basah, mimpi berkali-kali juga tidak ada kewajiban mandi. Itulah mimpi. Nah, beda dengan jima. Kalau kasus itban itu kan belum apa-apa ya. Hadis yang tadi yang pertama itu belum apa-apa. Kenapa? Karena saat dia berhajat kepada istrinya, keburu ada suara Rasulullah. Ini sudahlah, pakai lagi sarung gitu, keluar aja nemuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kasus itban. Tapi ini ada kasus yang lain. Di dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba, summa jahadaha, faqad wajabal ghuslu." Jadi kalau seseorang itu sudah duduk ya di antara, di sini dikatakan di antara 4 anggota badan, maka wajib bagi dia mandi ketika dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, kalau berdasarkan riwayat ini
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau seorang suami istri dia sudah misalkan hendak melakukan persetubuhan, hendak berjima, lalu dia tidak sampai keluar air mani, maka tetap wajib mandi. Ini kewajibannya. Bahkan dalam riwayat yang lain juga dikatakan, kalau sudah ketemu dua hal yang dihitan, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ini ada kasus. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu summa yuksil hal alaihim al ghuslu wa Aisyah jalisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi summa nagtasilu. Wah, ini 17 tahun ke atas nih. Jadi ada kasus seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang suami yang berhajat kepada istrinya. Belum apa-apa sudah malas. Dalam riwayat ini. Jadi asalnya berhajat, belum apa-apa sudah malas. Apakah dia wajib mandi? Maka saat itu ada Aisyah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya sendiri melakukan hal itu dengan Aisyah. Artinya Rasulullah juga pernah saat beliau itu mau beribadah suami istri, belum apa-apa begitu, tapi keburu, kalau dalam bahasa hadis ini keburu malas begitu, tetap wajib bagi dia mandi. Nah, ini kewajibannya. Nah, ini yang menjadikan seseorang itu wajib mandi. Lalu berikutnya, berhentinya darah haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah, ya, Anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu fasalat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika irkun wa laysat bil haidah fa idza aqbalatil haidah fada yassalat wa idza adbarat fagtasili wa salli. Jadi ada seorang sahabat Nabi, dia mengalami istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari perempuan yang tidak dikategorikan sebagai darah haid atau darah nifas, jadi darah penyakit. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti keringat saja begitu, karena itu penyakit. Nah, oleh sebab itu dia berarti wajib sholat. Kalau seseorang itu haid, lalu sudah selesai haid, ketika seseorang itu haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika haidnya sudah selesai, maka mandilah dan lakukan sholat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haid dan nifas. Kemudian ada riwayat yang lain, ada seorang yang bertanya, ya Ummul Mukminin, inna samurah tabna jundubin ya'murun nisa yaqdina salatal mahid faqalat la yaqdina kanatil mar'atu min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam taqudu fin nifasi arba'ina lailatan la ya'muruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Jadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada ibu-ibu itu saking solihahnya begitu, Bu, sampai-sampai memerintahkan kepada orang yang lagi haid itu, nanti habis haid itu harus diganti sholatnya. Karena mendengar ada seorang ibu-ibu yang memerintahkan sahabat yang lain, yang perempuan itu, untuk mengqadha sholatnya, mengganti sholatnya, ditanyakanlah kepada istri Nabi, bagaimana dengan itu? Apa jawaban istri Nabi? Kami dari istri-istri Nabi itu duduk karena nifas, maksudnya diam karena nifas selama 40 malam, artinya tidak melaksanakan sholat sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak memerintahkan untuk mengganti sholat. Masalahnya haid dijawab dengan nifas. Mengapa? Ini sudah mafhum muwafaqahnya masuk. Artinya apa? Dijawab dengan yang lebih lama. Kalau haid cuma 7 hari, misalkan begitu, seminggu begitu, ini nifas itu sampai 40 hari saja tidak diganti sholatnya. Apalagi haid, jadi gak perlu diganti begitu. Maka seorang yang berhenti dari haid dan nifas, wajib bagi dia mandi. Ini 40 hari itu begini ya, jangan sampai keliru memahami. Karena ada yang dipaksakan harus 40 hari, padahal sudah suci. Jadi 40 hari itu diantaranya sebagian pendapat ulama itu batas maksimal. Bahkan di kita ini justru ada yang lebih lama lagi dari 40 hari. Berapa Bu? 60 atau berapa hari ya? Istilahnya apa saya enggak. Jadi ada yang mengatakan lebih dari 40 hari padahal sudah suci. Kalau seperti itu dosa besar tuh. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Padahal ketika seorang perempuan itu dia melahirkan, apalagi kalau melahirkannya itu melalui proses sesar, biasanya lebih cepat, tidak sampai 40 hari, barangkali 2 minggu sudah selesai itu. Ada yang seperti itu. Maka ketika sudah selesai, dia wajib mandi. Lalu laksanakan kewajiban-kewajiban yang selama kewajiban tersebut menuntut syarat suci, wajib dilaksanakan. Berikutnya bagi yang mu'allaf atau orang baru masuk Islam. Hadis ini saya sebutkan kalau di dalam riwayat Tirmidzi hadis hasan. Ada satu kasus dari Qais bin Asim annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wasidrin. Jadi Qais bin Asim ini beliau hendak masuk Islam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi dengan menggunakan sidr, jadi daun bidara. Kemudian kalau menurut sebagian para ulama dikatakan inda ahlil ilmi ini wal amalu alaihi inda ahlil ilmi, jadi beramal atas mandi bagi orang yang mau masuk Islam itu menurut para ulama yastahibbu nali rajulin idza aslama ayaghtasila wa yaghsila sabahu. Bahkan lebih dicintai kalau dia itu mandi sekaligus dicuci juga pakaiannya, sampai seperti itu. Lagi-lagi kan ini di zaman Rasulullah itu bisa jadi orang hanya punya satu baju, satu kain saja. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain juga sama, diriwayatkan oleh Abu Daud. Kasusnya masih tentang Qais bin Asim. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam uridul islama fa amarani an agtasila bima'in wasirin. Jadi Qais bin Asim ini hendak masuk Islam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mandi dengan air dan daun bidara. Air yang mandi di sini yang dimaksud adalah mandi junub, mandi besar. Dan kalau ada orang yang masuk Islam itu, ini sekaligus jangan kita nunggu acara yang sifatnya formalnya, nunggu ramenya, nggak boleh kita nunggu seperti itu. Misalkan ada orang datang ke rumah hari Sabtu, misalkan kebetulan beliau hendak mengikrarkan diri untuk masuk Islam, jangan nunggu hari Jumat. Khawatir nunggu hari Jumat nanti pas hari Jumat diumumin di depan, jangan. Saat dia memang sudah bermaksud untuk mengikrarkan diri masuk Islam, kita tanya apa alasannya dia masuk Islam, benarkah dia hendak masuk Islam itu berdasarkan dari ketulusan, bukan karena paksaan atau unsur-unsur yang lain. Ketika dia sudah siap, perintahkan dia untuk mandi, lalu berikutnya ucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara kalau acara formalitas itu nanti aja nunggu hari Jumat gak apa, tapi dia sudah Islam. Karena kan kita gak tahu usia itu.
Nah, jadi jangan sampai terjebak dengan acara-acara formalitas. Ya sudah, nanti ikrar syahadatnya pas saat Jumatan, keliru kalau seperti itu. Harusnya dahulukan mengikrar 2 kalimat syahadat, baru nanti pas saat acara formalnya bisa di acara berikutnya biar disaksikan orang. Nah, kemudian yang mewajibkan berikutnya adalah kematian. Kok wajib begitu? Nah, khusus kematian ini yang wajib itu adalah bagi yang hidup. Maksudnya orang yang hidup wajib memandikan yang meninggal dunia. Sementara kalau dia misalkan tidak sampai dimandikan, bagaimana? Gak ngaruh. Kan sekarang ini banyak orang yang meninggal gara-gara COVID begitu. Terus cara memandikannya juga banyak yang asal-asalan, gak ngaruh. Jadi insya Allah selama orang tersebut selama hidupnya baik, menjaga amaliyah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, diperlakukan seperti apapun itu jenazah, maka gak ngaruh menjadikan seorang itu misalkan celaka atau gak baik. Hanya memang betul ketika seorang itu diperlakukan secara baik sampai disolatkan, nah ini selama dia baik, ada cantolannya, maka insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau dia sendiri nggak pernah sholat dan lain sebagainya, gak ada cantolannya, maka orang doa berpuluh-puluh kali juga, dan dia sendiri nggak pernah begitu, dia di dunianya itu lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ini satu kasus misalkan. Di dalam salah satu riwayat hadis Nabi SAW, seperti yang diungkap di dalam kitab Fikih Sunnah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat perjanjian dengan orang yang melaksanakan, yang pandai menjaga sholat 5 waktu, bahwa bagi dia akan mendapatkan surga. Pokoknya jaga sholat 5 waktu, nggak melaksanakan sunnah-sunnahnya, nggak apa-apa, yang penting 5 waktu ini terjaga, maka Allah sudah ada perjanjian dengan si hamba itu, dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau si hamba itu dia tidak pandai menjaga sholat 5 waktu ini, maka dia, kata Allah, tidak ada saya perjanjian Allah dengan dia. Makanya kalau Allah menghendaki maka akan diampuni, kalau Allah menghendaki mau menyiksa maka akan disiksa. Mengapa demikian? Berat Pak Bu, menjaga sholat 5 waktu itu bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin pengajian seperti ini gampang, bahkan sudah biasa nambah dengan sunnah-sunnahnya. Tapi di luar sana berat sekali. Silakan kalau pengen ngecek itu, bapak ibu yang punya murid, tanya di kelas itu, kira-kira berapa orang yang masih pandai menjaga sholat 5 waktu. Kalau nyampe 100%, subhanallah, tuh kelas-kelas bagus. Tapi umumnya kalau di kelas-kelas itu murid kita bisa nyampe 50% saja, itu sudah luar biasa dan berat sekali. Jadi kalau bisa sampai 100% itu luar biasa, itu bagus. Kenapa? Karena memang sulitnya menjaga melaksanakan salat 5 waktu ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkecuali nanti begini, khusus yang meninggal secara syahid itu kan tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Nah, inilah yang diwajibkan. Nah, berikutnya di dalam amalan-amalan berdasarkan isyarat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada riwayat hadis Nabi terkait dengan yang disunahkan. Nah, di antaranya mandi saat hari Idul Fitri, mandi saat hari Idul Adha, hari Jumat dan hari Arafah. Hadisnya pertama riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta Malik. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu an kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayaghduwa ilal musalla. Jadi Abdullah bin Umar ini beliau mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat, musalla. Musalla itu tempat sholat. Kalau kita musalla itu masjid kecil, langgar kalau kita. Nah, musalla itu tempat sholat.
Jadi mandi terlebih dahulu. Mandinya mandi apa? Di zaman sahabat saja, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sahabat itu juga bisa ketika kita menyampaikan misalkan mandi saja, ini di zaman sahabat pun ada persepsi mandi itu yang dianggap mandi biasa saja begitu. Di hadis berikutnya riwayat Baihaqi ini, Sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli qala igtasil kulla yaumin in syi'ta. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Ali tentang mandi. Apa jawaban Ali? Mandi saja setiap hari sesukamu begitu. Mendengar pernyataan seperti itu disuruh mandi tiap hari sesukamu, maka si laki-laki ini menanggapi faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu. Bukan. Yang dimaksud itu adalah mandi yang mewajibkan dia mandi. Nah, apa jawaban Ali? Oh, kalau begitu mandi pada hari Jumat, yaumal Jum'ah, wa yauma Arafah, hari Arafah, wa yauman nahri, hari penyembelihan kurban, wa yaumal fitri, dan hari Idul Fitri. Nah, ini yang disunahkan. Walau demikian, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, khusus untuk mandi Jumat ada beberapa riwayat, dan dari riwayat-riwayat tersebut sebagian para ulama berpendapat wajib untuk mandi Jumat. Makanya kan ada hadis misalkan man atal jum'ata falyagtasil, atau ghuslul jum'ati hakun wajibun. Siapa yang mendatangi Jumat, hari Jumat, maka mandilah. Perintah di sana menunjukkan kewajiban karena ada dasar mandi Jumat itu adalah wajib. Nah, dari riwayat-riwayat itu maka wajar kalau misalkan ada orang yang berpendapat hari Jumat kalau kita mau melaksanakan Jumatan maka cara bersucinya harus mandi. Kalau nggak mandi, bagi orang yang punya pendapat wajib nggak wudhu, justru tayamum. Nah, teman saya itu ada dulu waktu masih kuliah itu, karena dia itu punya paham wajib mandi pada hari Jumat, kebetulan mepet waktunya, dia nggak wudhu, tayamum. Mengapa? Karena secara syariat pengganti mandi itu tayamum bukan wudhu. Jadi sampai seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau pakai dalil yang lain, memang riwayat ini hasan ya, dinilainya juga hasan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa na'imat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Berdasarkan riwayat ini, siapa yang berwudu pada hari Jumat maka sudah cukup bagi dia, dan siapa yang mandi maka mandi lebih utama. Mengapa mandi lebih utama? Karena hari Jumat itu Masya Allah luar biasa itu, godaan ngantuknya itu. Makanya kalau ada bapak-bapak yang sulit tidur, Pak, sulit sekali tidur, biasanya kalau berangkat Jumatan dadakan langsung ngantuk. Nah, siapa tahu dengan mandi itu jadi seger. Nah, ini hari Jumat. Jadi mandi pada hari Jumat itu disunahkan. Mandinya seperti apa? Ya, mandi seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diantara yang lain adalah yang disunahkan itu mandi ketika kita mau memasuki kota Mekah, termasuk juga mandi ketika kita hendak memakai kain ihram. Jadi yang mau melaksanakan umroh atau haji maka disunahkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu. Nah, untuk masuk kota Mekah itu gak hanya sekedar mau pakai ihram, kita pelesiran saja ke kota Mekah. Yang baik itu sebelum masuk kota Mekah mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita mau masuk kota suci. Nah, mandinya adalah mandi junub, nanti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya yang disunahkan itu berdasarkan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah selesai ikut memandikan jenazah. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min guslihi al guslu wa min hamlihi al wudu.
siapa yang mau ikut memandikan jenazah maka dia wajib disunahkan mandi, dan siapa yang hanya sekedar membawa jenazah maka disunahkan wudu setelah selesai. Apalagi kalau di kita kan hebat ya Pak ya, kalau pas jenazah lagi ditandu, Pak Mudin lagi pidato begitu, lagi ceramah, lagi menyampaikan sambutan, maka orang gantian nandu itu, kan sampai gantian. Nah yang nandu itu setelah selesai disunahkan, kalau kita mau mendapat pahala sunnah, selesai pelaksanaan perawatan jenazah sampai dikuburkan, wudu, itu diwudu begitu. Nah ini diantara hukum melaksanakan mandi wajib. Lalu bagaimana sebenarnya mandi wajib itu caranya? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Bukhari saja, masih dalam riwayat Imam Bukhari, satu hadis dengan hadis yang lain berbeda. Makanya wajar kalau ada sebagian pendapat ulama, kalau tidak keliru pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kalau seseorang itu nyemplung di kolam, jadi kalau misalkan di laut lagi junub, nyemplung aja ke laut, naik ke atas sudah basah semua, suci. Bapak Ibu di rumahnya punya kolam renang, junub langsung nyemplung di kolam renang, begitu naik ke atas sudah suci. Tidak ada kolam renang, masuk sumur plung gitu, balik lagi ke atas sudah suci. Nah itu berdasarkan pendapat ulama. Mengapa? Karena di dalam isyarat-isyarat hadis Nabi SAW ada hadis-hadis Nabi caranya satu sama lain sedikit berbeda. Contoh misalkan, ini yang pertama berdasarkan riwayat Imam Bukhari, tanpa cuci telapak tangan terlebih dahulu, tanpa membasuh kemaluan terlebih dahulu, dan tanpa berwudu. Ada hadis Nabi SAW ketika sahabat ditanya, qala kaifal ghuslu minal janabah, bagaimana mandi dari junub itu? Faqultu kana Nabi SAW, saya menjawab adalah Nabi SAW ya'khudhu salasata akufin wa yufiduha ala ra'sihi summa yufidu ala sairi jasadihi. Faqala li Hasan inni rajulun kasirus sya'ar. Faqultu kana Nabi SAW aksaru minka sya'arun. Jadi kalau dalam riwayat ini ketika sahabat ditanya tentang cara mandi Rasulullah, maka Rasulullah SAW itu mengambil air 3 ciduk, lalu setelah itu menyiramkannya ke kepalanya, selanjutnya mengguyur seluruh tubuh. Nah, ada di dalam riwayat ini, saya ini orang yang rambutnya lebat. Apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah itu lebih lebat lagi dari rambutmu. Makanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, misalkan kalau ada yang rambutnya panjang ibu-ibu, sebenarnya nggak perlu diurai, diikat aja, yang penting diguyur. Tapi kalau mau diurai juga itu lebih utama. Nah ini berarti tanpa cuci telapak tangan, tanpa membasuh kemaluan, tanpa berwudu, langsung. Kalau ini langsung kan, mulai dari kepala. Kalau dalam riwayat ini tanpa diawali mencuci tangan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mandi dari junub, maka beliau mengawalinya dengan cara membasuh kedua telapak tangannya, lalu berikutnya, yang ini tanpa diawali mencuci kemaluan saja, gitu. Tapi ada mencuci kedua telapak tangan. Makanya di dalam riwayat ini, ketika Rasulullah SAW mengawali mandi junub, beliau membasuh terlebih dahulu kedua telapak tangannya, lalu berwudu persis seperti wudu mau sholat. Setelah itu menyela-nyelahi rambut, maksudnya keramas begitu. Setelah keramas 3 kali, berikutnya menyiramkan seluruh tubuh ke seluruh kulitnya, ke seluruh badannya. Jadi berdasarkan riwayat ini, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mencuci kedua telapak tangan. Jadi basuh dulu Bu kedua telapak tangannya Pak. Baru berikutnya berwudu persis seperti wudu mau sholat. Lalu berikutnya guyur kepala, keramas, dan membasuh seluruh tubuh.
Jangan kebalik, kadang kita sering kebalik. Mandi dulu baru wudu. Itu kebalik kalau itu. Jadi kalau berdasarkan riwayat hadis Nabi, wudu dulu baru mandi. Ini cara mandi. Makanya kan include wudu ada di dalam mandi. Maka sampai disebutkan wudunya seperti wudu mau sholat. Nah, dalam riwayat ini tanpa diawali berwudu. Jadi kalau dalam riwayat ini masih riwayat Imam Bukhari, ketika Maimunah ini meletakkan air untuk mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengawalinya dengan cara membasuh kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali, lalu menuangkan air ke tangan kirinya. Nah, kemudian membasuh bagian kemaluannya. Setelah membasuh ke kemaluannya, berikutnya mengusapkan tangannya pada tanah. Ini mengusapkan tangannya pada tanah, kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, lalu membasuh mukanya dan kedua tangannya, lalu menyiramkan air atau meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau sedikit bergeser, setelah itu beliau membasuh kedua kakinya. Kesannya tidak ada ungkapan kata wudu, tapi mirip-mirip ya. Hanya beda, tetap beda, makanya tidak disebutkan berwudu. Karena di sana tidak ada mengusap kepala, tapi langsung siram kepala begitu. Harusnya kan ada proses mengusap kepala dulu. Nah, terus kaki dulu. Nah, kalau dalam riwayat yang lain sebenarnya tetap itu dianggap sebagai wudu, masih dalam riwayat Imam Bukhari. Hanya pas saat cuci kaki ditahan dulu, dipending dulu. Jadi persis seperti wudu kita mau sholat, saat setelah mengusap ke kepala, berikutnya kita guyur kepala, keramas, lalu guyur seluruh tubuh. Setelah mengguyur seluruh tubuh itu terakhir mencuci kaki. Itu yang dituntunkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Bagi yang mencuci kakinya ditahan terlebih dahulu. Kalau mau langsung silakan, karena memang diperintahkan dalam riwayat hadis Nabi berwudu seperti wudu mau sholat. Bahkan berwudu sebelum mencuci kemaluan. Kalau tadi kan membersihkan bagian kemaluan dulu baru wudu. Kalau ini wudu terlebih dahulu baru mencuci kemaluan. Masih di riwayat Bukhari. Jadi ketika Maimunah menceritakan tentang wudu mandi Rasulullah SAW, beliau berkata beliau berwudu seperti wudu mau sholat tanpa mencuci kakinya, lalu membasuh kemaluannya dari apa yang terkena kotoran di kemaluan tersebut. Kemudian mengguyurkan seluruh tubuh, menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Nah, terakhir mencuci kedua kakinya. Jadi kan sangat beragam sekali praktek-prakteknya, dan ini merupakan hadis-hadis sahih. Baik, kalau ini adalah hadis yang tadi tambahan bahwa setelah membersihkan kemaluan itu mengusapkan tangannya ke tanah. Itu yang dilakukan di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena belum ada sabun. Kita misalkan mau bawa pasir ke dalam kamar mandi gara-gara mau mandi ceduh, boleh silahkan. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada sabun, tapi kalau ada sabun ya cukup dengan sabun, sudah diganti kalau alat itu. Nah, cara mandi itu berdasarkan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dari kepala, itu caranya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalaupun kita tadi mau nyemplung di kolam, usahakan yang masuk itu juga kepala. Kalau tangan boleh, karena memang diawali dari cuci kedua telapak tangan, plung begitu. Jangan yang dahulukan itu kaki dulu, jadi loncatnya begini. Gaya apa itu ya? Nah, itu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa banyak Rasulullah itu menggunakan air untuk wudu? Kalau kita seberapa banyak, Pak Bu?
Satu bak bisa habis kalau kita. Kalau Rasulullah SAW itu mandi hanya satu sok. Berapa satu sok itu? Satu sok itu kalau berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW, bahkan ukurannya menurut pandangan para ulama mazhab sama dengan 2,7 kilogram. 2,7 kilogram ini kalau dikonversi ke liter itu kurang lebih sama itu berdasarkan ukuran dengan 1 liter. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1 liter dalam volume, hitungan volume. Nah, berarti kan hanya berapa? 3 liter. Rasulullah itu mandi hanya 3 liter, 2,7 liter. Nah, kalau kita 3 liter cukup untuk apa? Gak sampai apa-apa. Rasulullah itu mandi hanya dengan 3 liter. Makanya kan dalam riwayat hadis Nabi, ketika istri Nabi itu diminta oleh Rasulullah untuk menyediakan air, beliau hanya menggunakan wadah untuk memeras susu kecil begitu. Makanya cukup 3 liter saja mandi. Nah, mengapa demikian? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita harus pahami karena memang di Arab Saudi itu air sulit. Nah, kalau di sini kalau di sini kan air banyak begitu, tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. 1 bak cukup untuk 1 kali mandi. Itu terlalu berlebih-lebihan. Sederhana saja begitu. Nah, nanti kalau pas kebetulan air itu ini kan sebenarnya bisa menjadi satu patokan. Air ada 1 ember. Ini bisa dikategorikan ada air atau tidak. Kalau misalkan kita hanya punya air 1 ember, kira-kira ini mandi ataukah tayamum? Kalau berdasarkan riwayat hadis Nabi, kita mandi. Mengapa? Karena 1 ember itu masih lebih dari 3 liter. Mandinya gimana? Ya berarti kan gimana aja diatur lah begitu, jangan diguyurkan, tapi diatur, diusap-usap sehingga yang penting basah semua. Mengapa? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, termasuk dengan istri-istri Nabi SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saat kita mandi sekalipun jangan berlebih-lebihan. Barangkali sebelumnya di bahasan tentang wudhu kan Rasulullah juga wudhu itu airnya sedikit sekali. Sampai-sampai kan sampai sekarang ini karena ada media sosial viral, nah, cukup 1 kemasan kimas ini cukup untuk wudhu. Ya wajar, karena mandinya saja 3 liter. Ini berapa mili? Sampai seperti itu. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis terkait dengan masalah mandi junub atau mandi wajib ini banyak disampaikan oleh istri-istri Nabi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu sering mandi junub bareng istrinya. Makanya kan istri-istri Nabi menceritakan tentang bagaimana amaliyah mandi junub Rasulullah SAW. Gak mungkin sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain menceritakan, saya pernah melihat ngintip itu, berarti ngintip Rasulullah lagi mandi. Kecuali kalau saya mendengar perkataan Rasul itu lain. Tapi karena hadis ini adalah tentunya amaliyah yang langsung dilakukan oleh Rasulullah, maka sahabat-sahabat sendiri bertanya kepada istri-istrinya, karena baik Aisyah ataupun Maimunah di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW sering kali mandi junub bareng. Nah, maka kalau berdasarkan sunnah, mandi junub bareng suami istri itu sunnah. Tapi kalau kita lihat-lihat dulu, lihat situasi dan kondisi tentunya. Jangan sembarangan tahu hadis ini, wah nanti mandi bareng suami istri, nggak begitu. Nah, inilah amaliyah-amaliyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan mandi junub ini, termasuk mandi bareng ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini
cara kita bersuci dari hadas besar. Sehingga dengan demikian kalau kita urut digabungkan praktek mandi junub itu, jadi gak memahami hadis terpisah secara terpisah, urutannya: satu, membersihkan kedua telapak tangan; dua, membersihkan bagian kemaluan; tiga, berwudu seperti wudu mau sholat; yang keempat, mengguyur kepala, keramas begitu; yang kelima, mengguyur seluruh tubuh. Tidak ada tuntunan doa khusus setelah mandi. Urusan niat kita cukup di dalam hati. Bapak ibu masuk kamar mandi saja, buka baju, itu di hati itu sudah pasti beda. Ini mau mandi biasa ataukah mau mandi luar biasa begitu. Nah, itu sudah, itulah niat begitu. Gak usah dipersulit. Nawaitul ghusla riraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Lalu bagaimana kalau mandi hari Jumat? Bagaimana kalau mandi Idul Fitri? Tambah bingung nanti. Jangan-jangan gak jadi mandi gara-gara gak hafal niat. Ada yang seperti itu soalnya. Jadi gak perlu dipaksakan harus menghafal niat. Cukup di hati saja. Nah, mudah-mudahan amalia seperti ini tuh hal yang sangat mendasar tapi menjadi hal yang pokok dalam beribadah. Makanya kalau kita tahu misalkan di rumah kita banyak orang, ibu-ibu yang punya anak kos di rumahnya, belum tentu anak kos itu ngerti cara mandi junub. Maka akan jadi pahala bagi ibu-ibu kalau kita menuliskan di kertas kecil, di laminating, tempel di kamar mandi, cara mandi besar, cara mandi junub, urutannya. Satu kan cuma 5 saja. Itu secara tidak langsung kita ngajari orang tanpa harus datang ke tempat pengajian. Di kamar mandi juga sudah cukup belajar. Oh, ini ada ini. Akhirnya diikuti. Pasti kalau orang itu baca dan ngerti, mau ngikuti, pasti akan ngikuti itu. Kalau orang awam itu, dia akan, kebanyakan orang awam itu asal saja. Makanya terakhir mandi wudu, karena gak paham itu. Dan insya Allah mudah-mudahan yang seperti itu, karena keawamannya itu, mudah-mudahan Allah juga tetap menerima begitu terhadap itu. Tapi kita yang sudah tahu, punya sebenarnya kewajiban bagi kita untuk menyebarkan ilmu ini agar apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya anak kos itu bukan hanya sekedar ladang penghasilan dunia saja, itu bisa menjadi ladang amaliyah jariah kita sampai kita di alam kubur kalau kita mampu mengajarkan kepada mereka cara baik, minimal cara wudhu, cara mandi yang benar, toharoh saja, tempel di kamar mandi, itu cara tidak langsung ngajarin mereka. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini dulu ngaji kita dalam kesempatan ini. Sebelumnya saya akhiri dulu, billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.